Bab 664, Kenangan, Bagian 2. Dinding yang dilapisi kotak menghalangi jalannya. Tidak ada orang lain yang bisa memahami rune di dinding. Namun, sebagai seorang transmigran dan orang dari dunia modern, Lu Zhou memahami arti dari rune ini. Bahkan jika rune itu hanya terlihat setengahnya, dia masih bisa mengenalinya sebagai 26 huruf. Mungkinkah ini takdir? Bahkan jika Jiang Wengsu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia masih tidak bisa memahami rune ini. Apa kata sandinya? Dia berjalan ke dinding dan menyentuh bagian rune yang tersisa. Meskipun dia tahu itu huruf, dia butuh waktu untuk memahaminya. Ji Tiandao. Beberapa saat kemudian, Lu Zhou menyentuh huruf yang membentuk pinyin nama Ji Tiandao. Namun, tembok itu tidak bergerak. Apakah saya salah? Lu Zhou mencoba lagi, beralih di antara rune yang sama. Dia mencobanya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Bukan Ji Tiandao. Tiba-tiba Lu Zhou teringat puisi itu, bulan yang cerah bersinar di atas laut, dari jauh, kita berbagi momen ini bersama. Dia mencoba lagi. Dia menyentuh huruf yang berhubungan dengan puisi itu. Pada upaya ketiganya, dinding akhirnya bergetar. Itu berhasil. Lu Zhou sangat senang. Setelah beberapa saat, dinding itu larut di udara seperti awan asap. Bingkai demi bingkai gambar membanjiri pikirannya, dan itu tampak halus. Segmen pertama dari penggalan ingatan Ji Tiandao memiliki rentang waktu yang berbeda. Ji Tiandao telah berhasil mencapai tingkat teratai emas berdaun 8. Kaisar Yongzhou datang untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah. Sebelum pergi, Liu Ge berkata, peningkatan basis kultivasi Anda benar-benar mengejutkan, Saudara Ji. Ji Tiandao menjawab, saya hanya beruntung. Liu Ge bertanya, apakah Anda percaya pada keberadaan panggung 9 daun, Saudara Ji? Tentu saja. Bagaimana denganmu? Petik 2. Saya tidak, senyum Liu Ge penuh arti. Apa yang ingin kamu lakukan setelah ini, Kakak Ji? Saya akan mendirikan sekte dan merekrut murid. Segmen kedua dari penggalan ingatan Ji Tiandao juga memiliki rentang waktu yang berbeda. Ketika Great Void sedang dalam perjalanan kembali, mereka kehilangan beberapa buku metode kultivasi dan pil. Ingatan yang terkait dengan Great Void terdistorsi dan kabur. Ji Tiandao curiga itu mungkin bukan pil obat. Saya telah menguasai rahasia dan metode untuk mencapai tahap 9 daun. Saya perlu mengajar 9 murid dan menggunakan umur panjang atau hidup mereka untuk mencoba tahap 9 daun. Saya telah merekrut 3 murid. Saya butuh 6 lagi, sebagian besar kandidat tidak cukup berbakat atau cocok. Mereka tidak tahan proses dimodifikasi oleh pil, sayangnya, saya kehilangan 1. Petik 2. Bagian dari memori sangat kabur dan terdistorsi. Pangkalan kultivasi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong meningkat dengan cepat. Apakah ini benar-benar efek dari pil? Petik 2. Duan Museng baru saja bergabung. Efek pil tidak terlalu jelas baginya. Petik 2. Segmen ketiga dari ingatan Ji Tiandao yang terfragmentasi. Aku harus membuat mereka membenci diri mereka sendiri, dengan begitu, mereka tidak akan ragu ketika aku membunuh mereka di masa depan. Orang-orang di luar bilang aku punya sumbu pendek. Saya akan membunuh mereka ketika saya punya waktu. Hal yang paling mengganggu saya adalah ketika seseorang menjelek-jelekkan saya di belakang punggung saya. Petik 2. Para Wuqian dan bangsawan sedang berkonflik. Basis kultivasi mereka meningkat pada kecepatan yang kira-kira sama, dan emosi mereka bertentangan. Dunia kultivasi mulai memperhatikan paviliun langit jahat. Saya harus menetapkan aturan besi bahwa sesama murid tidak boleh berkelahi satu sama lain. Petik 2. Aku telah melukai Yu Zhenghai dan Yu Sangrong untuk ke-10 kalinya, mereka keras kepala. Mereka pasti membenciku sekarang. Paviliun langit jahat telah kehilangan beberapa item, tapi itu tidak penting. Saya tidak membutuhkan fragmen langit dan halaman kosong. Namun, dunia kultivasi memperhatikan Gunung Golden Court. Ia mengincar kita seperti pemangsa yang mengincar mangsanya. Saya harus mengintimidasi mereka. Saya akan meminta Old First dan Old Second menghabiskan waktu di luar. Petik 2. Segmen keempat dari ingatan Ji Tiandao yang terfragmentasi juga mencakup jangka waktu yang berbeda. Nama Evil Sky Pavilion mengejutkan dunia. Saya senang. Saya telah merekrut murid keempat. Dia memiliki bakat, tetapi saya tidak begitu menyukainya. Sebagian dari memori terdistorsi dan buram. Saya telah merekrut murid kelima saya. Seorang yatim piatu dari Putri Yun Zhao. Dia juga terkena segel palem yin gelap. Liu Ge adalah penguasa yang tidak berguna. Aku akan mengambil token kerajaan darinya. Saya telah merekrut murid ke-6 saya. Gadis kecil ini mengalaminya dengan kasar.
Haruskah aku memberitahunya rahasia tentang keluarga kerajaan yang membantai desa naga ikan? Petik 2. Kenangan tentang kebenaran dan pengetahuan tentang desa ikan naga muncul. Saya telah merekrut murid ketujuh saya. Dia cerdas. Aku suka dia. Sebagian dari memori terdistorsi dan buram. Dia mengkonfirmasi bahwa dia telah memberikan senjata dan metode kultivasi Old Six dan Old Seven mereka. Segmen kelima. Aku akan mencoba membunuh Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan rentang hidup mereka. Petik 2. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong meninggalkan paviliun langit jahat. Sebuah ingatan tentang pertarungan antara Ji Tiandao, Yu Zhenghai, dan Yu Sangrong muncul. Saya telah salah menilai basis kultivasi dari dua pengkhianat. Aku berhasil mengalahkan mereka, tapi aku tidak bisa membunuh mereka. Perubahan rencana. Saya akan mengajari mereka metode kultivasi yang tidak lengkap. Juga, saya tidak akan memberikan senjata secara gratis. Saya harus memikirkan cara untuk merebut kembali senjata Ye Tianxin dan Xiuya. Saya harus membatasi kemajuan murid-murid lainnya. Petik 2. Batas besar saya sudah dekat. Saya harus segera merekrut murid ke-8 dan ke-9. Petik 2. Kenangan yang terkait dengan Ye Tianxin dan Xiuya meninggalkan paviliun langit jahat muncul. Segmen ke-6 dari ingatan terfragmentasi Ji Tiandao juga memiliki rentang waktu yang berbeda. Metode kultivasi Old Age sangat cacat. Mengolahnya akan mengurangi umurnya. Old Nin adalah tambahan terbaru. Pil itu telah memberikan keajaiban baginya. Saya tidak bisa membuat kesalahan yang sama. Saya seharusnya tidak memberinya Jadehor Style Wise atau mengajari dia metode kultivasi lengkap. Petik 2. Pengkhianat itu, ketujuh tua, telah menipu ke-8 tua untuk pergi. Kenangan tentang ke-8 lama meninggalkan paviliun langit jahat muncul. Sekte Nether Yu Zhenghai sekarang adalah sekte iblis terbesar. Saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa membunuhnya, sayangnya, saya tidak dapat menemukannya. Dia berlari terlalu cepat. Ketika dia kembali ke Evil Sky Pavilion, dia diserang oleh 10 elit. Segmen ke-7. Seseorang bernama Jiang Wengsu memberitahu saya tentang bahaya tahap 9 daun. Penampilan kedua Jiang Wengsu. Dia menunjukkan kekuatannya sebagai pembudidaya teratai merah 9 daun. Saya pikir dia mencoba mengancam saya meyakinkannya bahwa saya akan menyegel pengetahuan saya tentang rahasia dan metode untuk mencapai tahap 9 daun. Petik 2. Batas terberat saya semakin dekat, dunia kultivasi mengawasi saya, dan Jiang Wengsu mengingini pil saya. Sebuah fragmen tentang Jiang Wengsu yang mempertanyakan asal-usul pil, senjata, dan metode kultivasi muncul. Pil, mungkin? Ini bukan pil obat, ini lebih seperti benih Great Void. Sebuah fragmen dari memori terdistorsi dan kabur. Saya khawatir rencana menggunakan murid-murid saya untuk mencapai tahap 9 daun tidak akan berhasil. Mungkin, Jiang Wengsu benar, tahap 9 daun akan membawa bencana besar. Namun, bagaimana dia seorang pembudidaya 9 daun? Akankah teratai merah menyerap nyawanya? Petik 2. Berapa tahun hidup seseorang yang akan diambil teratai emas? Mungkin bukan teratai emas saja. Belenggu langit dan bumi mungkin benar-benar ada. Petik 2. Saya telah melakukan upaya terakhir saya pada tahap 9 daun, waktu saya habis, dan entah bagaimana saya berhasil mencapai tahap 8 daun setengah, rubah tua Jiang Wengsu itu menyelinap ke arah saya. Jiang Wengsu ingin aku memberinya semua ingatanku tentang rahasia tahap 9 daun, benih Great Void, dan asal-usul senjata dan metode kultivasi. Aku telah menyegel semua ini di dalam kristal. Namun, dia tidak mungkin tahu tentang asalku. Saya akan membuat rintangan yang tidak akan pernah bisa dia atasi. Sebuah fragmen dari memori terdistorsi dan kabur. Astaga, gambar-gambar di sekitar Lu Zhou menghilang, dan dia kembali ke kenyataan. Meskipun banyak informasi seperti yang dia duga, setelah dikonfirmasi membuat semuanya menjadi jelas sekarang. Dia mendapatkan kembali sebagian besar ingatannya dari apa yang dikatakan murid-muridnya kepadanya. Namun, beberapa misteri tetap tidak terpecahkan bahkan dengan kristal. Benih Void hebat. Apa itu Great Void? Di mana Great Void? Lu Zhou juga memperhatikan sesuatu yang terlalu aneh untuk menjadi kebetulan. Setiap kali Duan Museng, Ming Xiyin, dan Si Wuya disebutkan, ingatannya akan kabur. Bab 665, Menyerang Manusia. Asal-usul senjata dan metode budidaya. Sistem jahat. Meskipun ini hanya tebakannya, dia bisa menyimpulkannya dari ingatannya yang tersedia. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah asal-usul benih Great Void. Lu Zhou melihat kristal memori di tangannya.
Energi yang terkandung di dalamnya sudah memudar. Dia menggerakkan jarinya. Retak. Kristal memori direduksi menjadi bubuk halus yang berserakan saat jatuh di udara. Dia tidak menyangka Ji Tiandao telah menyegel banyak ingatan inti ini. Lu Zhou merasa kepalanya berat. Mungkin, ini adalah efek samping dari mendapatkan kembali beberapa ingatannya. Dia kembali ke kamar dan berbaring untuk beristirahat. Ding! Ditemukan setengah dari kristal memori. Hadiah, 5.000 poin prestasi. Petik 2. Sementara itu, di dalam kota Provinsi Liang, Si Uya memeriksa catatan Luo Xin lagi sebelum mengembalikannya. Kemudian, dia bertanya, bagaimana kabar kakak senior sulung beberapa hari ini? Kakak sulung sepertinya mengantuk, dia meningkatkan makan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Dia bisa makan lebih banyak dari saya. Setelah dia kenyang, dia akan kembali tidur. Su Honggong merentangkan tangannya. Awasi perubahannya, kata Si Uya sebelum bertanya, bagaimana dengan Tuan? Su Honggong berkata, guru telah tidur selama 2 hari terakhir, saya tidak berani mengganggunya. Si Uya mengangguk dan berkata, Tuan pasti lelah menghadapi 12 negara sekutu. Dia membutuhkan sisanya. Pria. Tuan ke-7. 2 murid sekte Neter muncul. Beritahu yang lain bahwa tidak ada yang diizinkan di dekat halaman Tuan. Jika ada sesuatu yang aneh, laporkan kepada saya segera. Petik 2. Dimengerti. Su Honggong berkata, kakak senior ke-7, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan berkultivasi. Lanjutkan. Su Honggong berbalik dan pergi. Kemudian, Zhou Jifeng bergegas ke kamar. Tuan ke-7, banyak burung aneh berada di dekat parit surga baru-baru ini. Burung aneh. Burung-burung itu ganas. Setelah pembudidaya mendekat, mereka akan menyerang. Saya telah menggambar mereka. Coba lihat, Zhou Jifeng membuka gulungan perkamen dan meletakkannya di atas meja. Si Uya melihat sketsa itu. Burung-burung itu menyerupai malert dengan sayap dan mata. Burung biyi. Si Uya merasa familiar. Ini jauh lebih besar dari burung biyi. Orang-orang kami diserang ketika mereka baru saja mendekat. Mereka hampir kehilangan nyawa, kata Zhou Jifeng. Saya telah mempelajari buku-buku tentang binatang-binatang aneh di gudang keluarga Kekaisaran Yan Agung. Binatang-binatang ini seharusnya hanya ditemukan jauh di dalam hutan Blackwood. Mengapa mereka berada di dekat parit surga? Si Uya menganggap ini aneh. Aku pikir kamu harus pergi melihatnya. Baik. Sementara itu, di sisi timur Provinsi Liang. Dekat sisi timur parit surga. Binatang bersayap terbang di langit. Huang Siji dan Zhu Tianyuan, 2 elit berdaun 8, sedang melihat burung-burung di langit saat mereka melayang di udara. Saya tidak berpikir bahwa mereka memiliki niat untuk menyerang. Mereka tetap berada dalam jangkauan tempat itu. Jika itu masalahnya, kita bisa yakin, kuharap mereka tidak memusuhi manusia. Pada saat ini, Si Uya dan yang lainnya tiba. Yang lain memberi hormat padanya. Si Uya memandangi burung-burung biyi di langit, sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, ada burung di Gunung Chongwu yang menyerupai malert dengan 1 sayap dan 1 mata. Mereka terbang berpasangan dan dikenal sebagai manman. Manusia. Betul sekali. Binatang ini disebut manman atau burung biyi. Itu berasal dari batas Blackwood dan Misty Forest, di utara Gunung Chongwu, kata Si Uya. Huang Siji berkata, semua orang mengatakan bahwa Tuan ke-7 Paviliun Langit Jahat telah membaca banyak buku dan lebih cerdas daripada kebanyakan. Saya terkesan. Kamu merayuku. Si Uya berkata, binatang buas ini memiliki kekuatan serangan yang terbatas. Biasanya, pembudidaya alam laut Brahman dapat mengalahkan mereka. Namun, jumlah mereka sedikit tinggi. Mereka mungkin menjadi penghalang bagi pergerakan orang-orang begitu mereka menjadi terlalu menjengkelkan. Petik 2. Tuan ke-7, menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu mengapa mereka ada di sini, jawab Si Uya. Yang lain mengangguk. Memang, meresepkan obat yang tepat untuk penyakit yang tepat adalah ukuran yang baik. Si Uya terbang menuju Manman. Ketika pria itu melihat manusia yang masuk, mereka segera berkumpul dan menyerang. Si Uya dengan tenang memanggil avatarnya. Avatar berdaun 7 miliknya menahan para Manman. Ketika dia melihat ini, Huang Siji berkata, saya tidak tahu bahwa Tuan ke-7 sudah berada di tahap 7 daun. Semua orang tahu betul betapa berbakatnya murid-murid Paviliun Langit Jahat. Zhu Tianyuan bertanya, Tuan ke-7, anak bodoh saya tidak berbakat. Aku bertanya-tanya bagaimana tuanmu membantunya mencapai alam Naschen Divinity. Si Uya melayang di udara dan berkata, mungkin,
Itu karena metode kultivasinya, murid Evil Sky Pavilion memiliki metode kultivasi yang berbeda. 8 Junior Brother mengolah 9 kesengsaraan Thunderblast. Dia mungkin tidak cocok dengan metode kultivasi lainnya. Petik 2. Masuk akal. Pada saat ini, mereka bertiga melayang-layang di antara para pria. Bam, 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 bam. Orang-orang itu terlempar dari udara oleh avatar. Huang Xiji dan Zhu Tianyuan memanggil avatar mereka juga untuk mengirim Man-Man. Dengan ini, visi mereka menjadi lebih jelas. Si Uya kaget saat melihat dahan pohon di depannya. Sarang. Ada sarang di hutan di depan mereka. Sebagian besar dari mereka telah selesai. Menarik. Binatang buas ini berpikir untuk tinggal di sini. Huang Xiji berseru. Ini tidak akan berhasil. Mereka sudah mengganggu kehidupan manusia. Zhu Tianyuan berkata. Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Si Uya mengamati sekeliling mereka. Dia melihat para pria itu telah memilih tempat di mana mayat-mayat itu dikuburkan. Orang-orang yang jatuh ke tanah menggaruk tanah dan mematuknya seperti ayam. Lihat, si Uya menunjuk pria di bawah. Salah satu pria itu menggali dahan dan mulai mematuknya. Cakarnya sangat tajam, dan ia merobek anggota tubuhnya dalam waktu singkat dan melahapnya. Rambut mereka berdiri tegak saat mereka menyaksikan ini. Si Uya berkata, Jenderal Roulian Carol telah berperang melawan Gritian di barat Provinsi Liang. Namun, tidak ada manusia yang muncul di sana. Hanya ada satu alasan mereka berkumpul di sini. Apa itu? Kabut darah yang dilepaskan ketika Jiang Wengsu meninggal mencemari tubuh-tubuh ini. Mungkin, Jiang Wengsu benar tentang satu hal. Si Uya berhenti. Tahap 9 daun akan membawa bencana, pembudidaya 9 daun adalah makanan mewah di mata binatang buas ini. Huang Xiji tersenyum dan berkata, manusia bahkan tidak bisa mengalahkan pembudidaya alam laut Brahman, jadi bagaimana mereka akan memakan pembudidaya 9 daun? Bukankah kesimpulan itu terlalu tidak mungkin? Tidak, lihat. Si Uya menunjuk sarang besar di tengah. Suara si Uya baru saja memudar ketika dua pria yang sangat besar muncul dari tengah sarang. Panjang kepala mereka beberapa meter, dan mata mereka sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kedua pria itu merasakan kehadiran manusia sehingga mereka perlahan-lahan mengangkat sayap mereka yang membentang puluhan meter. Astaga! Huang Xiji dibuat terdiam oleh pemandangan ini. Ketika manusia menjelajahi hutan Blackwood di masa lalu untuk menangkap binatang buas dan menjinakkan tunggangan, mereka telah menarik beberapa binatang terbang. Untuk menghentikan binatang buas agar tidak menyakiti manusia, saya menyalakan api ketika ada angin kencang dan membakar hutan kayu hitam. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita membakarnya? Zhu Tianyuan bertanya. Si Uya berkata, mari kita mundur sekarang. Mengapa kita harus mundur? Mari kita bunuh saja mereka, protes Zhu Tianyuan. Kita hanya akan menarik lebih banyak manusia jika kita membunuh yang besar, target mereka adalah mayat yang ternoda oleh darah Jiang Wengsu, kata si Uya. Baik, mari kita mundur untuk saat ini. Mereka bertiga mencapai konsensus dan meninggalkan gerombolan manusia untuk kembali ke kota Provinsi Liang. Dengan ini, manusia besar terbang kembali ke sarang. Namun, pria kecil itu mengejar ketiganya. Mereka mengejar mereka sampai ke tembok kota. Nona Yuexing, turunkan mereka. Dimengerti. Di tembok kota, Hua Yuexing menarik busur bulan jatuh dan menembakkan panah energi. Tidak ada yang lebih cocok untuk menghadapi situasi seperti itu selain dia. Bam, 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 bam. Panah energi mendarat tepat pada target mereka, dan Man-Man menghujani tanah. Bab 666, mendisiplinkan kakak senior sulung. Kerja keras Hua Yuexing disaksikan oleh semua orang. Itu adalah pemandangan yang mengesankan untuk melihatnya menembakkan begitu banyak panah energi dalam waktu yang singkat. Setelah dia menguasai Quick Condensation dari Evil Sky Pavilion, penguasaan busurnya terus meningkat. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pemanah dewa terbesar dari Yan Agung. Dari pemanah dewa yang saat ini dikenal, hanya garis San Yunzeng dari Sekte Luo yang tersisa. Sisanya sudah di neraka. Si Uya, Huang Xiji, dan Zhu Tianyuan kembali ke tembok kota. Orang-orang yang mengejar mereka ditembak dari langit oleh Hua Yuexing. Orang-orang yang lebih kecil ini bahkan bukan tandingan pembudidaya laut Brahman sehingga relatif mudah untuk berurusan dengan mereka. Dua yang besar tampaknya tidak mudah untuk ditangani, kata Zhu Tianyuan sambil melihat pohon besar di kejauhan. Si Uya mengangguk dan berkata, mari kita tunggu beberapa hari. Target burung-burung ini adalah mayat. Jika mereka tidak pergi setelah mereka selesai dengan mayatnya, kita akan memikirkan beberapa cara untuk mengusir mereka.
Yang lain mengangguk sebelum mereka meninggalkan tembok kota. Si Wuya yang tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap sarang manusia tidak meninggalkan tembok kota. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini adalah bencana yang disebabkan oleh tahap 9 daun. Setelah beberapa saat, dia memandang Hua Yuexing yang telah mendarat di tembok kota setelah dia menembaki para pria dan berkata, Nona Yuexing, saya harus merepotkan Anda selama beberapa hari ke depan. Hua Yuexing membungkuk dengan kaku. Yakinlah, Tuan Ketujuh, selama saya di sini, binatang buas tidak akan mengganggu orang-orang. Si Wuya mengangguk dan pergi. Seperti ibu kota surgawi, kota provinsi Liang sedang dibangun kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Di bawah upaya kolektif para pembudidaya Gritian, bangunan yang hancur dibangun kembali di tempat mereka dulu berdiri. Ketika si Wuya kembali ke aula pertemuan, Zhou Jifeng bergegas masuk. Tuan Ketujuh, ini buruk. Tuan Pertama, saya pikir dia akan gila. Gila, Tuan Pertama baru-baru ini meningkatkan makan. Dia sedang makan, yah, banyak yang meremehkan. Aku akan melihatnya. Si Wuya menganggap ini membingungkan. Pemahamannya tentang Wuqian jauh melebihi yang lain. Selama kebangkitan kedua Yu Zhenghai, dia secara pribadi menjaga Yu Zhenghai selama 49 hari dan menyirami Yu Zhenghai. Saat itu, Yu Zhenghai tidak mengembangkan makan yang rakus. Mengapa ini tiba-tiba terjadi sekarang? Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia berjalan. Dia berspekulasi itu mungkin ada hubungannya dengan kebutuhan Yu Zhenghai sebagai pria yang sedang tumbuh. Sekarang trauma dan obsesi kakak senior sulungnya telah diatasi, dia seharusnya kembali normal. Tak lama kemudian, si Wuya dan Zhou Jifeng tiba di halaman tempat Yu Zhenghai tinggal. Mereka menemukan itu kosong dan bergegas ke kamar Su Honggong. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka melihat mereka menemukan Su Honggong dan Ming Xiyin mondar-mandir di dalam. Si Wuya bertanya, kakak keempat, apa yang terjadi? Ming Xiyin memutar matanya ke arah Su Honggong sebelum dia berkata, orang bodoh ini tidak bisa menghentikannya. Kakak senior sulung memakan ikan merah utuh. Petik 2. Ikan merah. Si Wuya sedikit mengernyit. Ming Xiyin merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, guru telah memberikan hati ikan merah kepada kakak senior sulung. Saya telah menjaga ikan merah dan Ciao, makan kakak senior sulung tiba-tiba meningkat, dan dia memakan semua yang dia bisa dapatkan. Makanan di dapur telah dilahapnya. Bahkan ikan merah saya tidak aman. Aku bertanya-tanya kapan kakak senior sulung mengembangkan indera penciuman yang begitu tajam sehingga dia bahkan menemukan tinju merah. Petik 2. Biar ku lihat. Si Wuya berjalan ke tempat tidur. Dia melihat Yu Zhenghai berbaring di tempat tidur dengan perut buncit, mendengkur. Kemudian, dia memeriksa Yu Zhenghai dengan hati-hati sebelum dia menghela nafas lega. Dia bertanya-tanya dengan suara keras, tidak ada masalah dengan tubuhnya, mengapa dia tiba-tiba mengembangkan makan yang begitu besar. Saya tidak khawatir tentang hal lain, tetapi saya tidak tahu apakah ikan merah itu beracun atau tidak ada yang tahu pasti karena berasal dari jurang, kata Ming Xiyin. Su Honggong bergumam, saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa yang bisa menghentikan kakak senior sulung jika dia ingin makan sesuatu? Petik 2. Ming Xiyin melirik Yu Zhenghai yang sedang tidur dan berkata dengan nada pelan, apa yang kamu takutkan? Kakak senior sulung belum mendapatkan kembali ingatannya atau basis kultivasinya. Anda harus mengikuti contoh kakak senior kedua. Di saat seperti ini, kamu harus memperlakukannya seperti adik laki-laki. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mari bersikap rasional. Ini juga untuk kebaikannya. Pikirkan tentang itu. Jika kakak senior sulung pulih suatu hari, dia tidak akan mengingat apapun yang terjadi selama periode amnesianya. Jika Anda tidak membantunya sekarang, kakak senior sulung akan menyalahkan Anda di masa depan jika sesuatu terjadi. Kata Ming Xiyin. Mata Su Honggong melebar. Dia memukul pahanya dan berkata, kamu benar, kakak senior keempat. Betapa bodohnya aku. Jaga kakak senior sulung. Saya akan mengambil cuti saya. Petik 2. Si Wuya merasa bahwa Yu Zhenghai tidak dalam bahaya besar sehingga dia meninggalkan ruangan juga. Pada akhirnya, hanya Su Honggong dan Yu Zhenghai yang tersisa di ruangan itu. Ketika senja tiba, Su Honggong masih memikirkan kata-kata kakak senior keempatnya. Semakin dia memikirkannya, semakin mereka masuk akal baginya. Dia akan memukul dadanya dari waktu ke waktu dan berkata, kakak senior keempat benar. Jika kakak senior sulung pulih dari ini, tidakkah dia akan menyalahkanku karena tidak menghentikannya? Saya harus lebih ketat dengannya sekarang. Petik 2. Dia berbalik dan menatap Yu Zhenghai yang tertidur lelap.
Dia membungkuk dengan hormat ketika dia berkata, "Maaf, kakak senior sulung. Mungkin, gerakan Zhu Honggong terlalu hebat, atau mungkin karena alasan lain, tetapi Yu Zhenghai bangun pada saat ini." Kakak senior sulung, Yu Zhenghai tidak menanggapi Zhu Honggong. Hal pertama yang dia katakan adalah, "Bawakan aku sesuatu untuk dimakan." Zhu Honggong berdeham sebelum dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Makan. Lihatlah dirimu sendiri, bagaimana kamu masih bisa berpikir tentang makan?" Yu Zhenghai muda sedikit terkejut. Hubungan keduanya semakin dekat baru-baru ini. Dia telah diyakinkan oleh delapan tua bahwa hubungannya dengan delapan tua adalah yang terbaik di antara semua murid. Dia bahkan sudah terbiasa memesan Old Aid. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkannya. "Saya lapar. Ini tidak akan berhasil. Ini untuk kebaikanmu. Apakah Anda tahu apa yang Anda makan sebelum ini? Anda memakan ikan merah yang dibawa tuannya kembali dari jurang. Anda harus bersyukur bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Anda setelah memakannya." Jika sesuatu terjadi, Zhu Honggong terus berkata dengan tegas dengan cara seorang senior berbicara kepada juniornya. "Kakak junior ke-8, bawakan aku sesuatu untuk dimakan. Aku berjanji ini yang terakhir kali," kata Yu Zhenghai dengan nada sedikit memohon. Zhu Honggong menguatkan hatinya. "Tidak, saya bersikap lunak terhadap Anda sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda semua itu?" Dia bisa melihat ekspresi kompleks di wajah Yu Zhenghai. Dia duduk dan berkata, "Kemarilah, beri aku pijatan." "Oh." Yu Zhenghai memijat Zhu Honggong dengan patuh. "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Saya mengingatkan Anda tentang tempat Anda dengan meminta Anda memijat saya. Anda adalah kakak senior sulung, tetapi situasi di Provinsi Liang belum sepenuhnya selesai. Anda tidak dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Anda harus memimpin dengan memberi contoh, mengerti?" Petik 2. Iya, Zhu Honggong menutup matanya dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Ini sangat nyaman. Ini mendebarkan juga. Dia menunjuk kakinya dan berkata, "Sekarang, kakiku." Nyaman. Saat dia menikmati pijatan, Zhu Honggong hampir tertidur. Yu Zhenghai hampir tidak tahan sehingga dia naik kembali ke tempat tidur dan tertidur juga. Saat malam tiba, suara dengkuran bisa terdengar dari kamar. Zhu Honggong sedang tidur seperti babi mati. Namun, Zhenghai berguling-guling dalam tidurnya. Dia merasa seperti terbakar. Dia sedang bermimpi. Adegan masa lalu bermain di benaknya. Perkelahiannya, bagaimana dia dirampok sebelum dia dijual ke Loulan, dan bagaimana hatinya dicungkil ketika dia meninggal, semuanya terulang kembali di benaknya. Adegan dia hidup kembali, menjadi murid di Evil Sky Pavilion, mendapatkan Jasper Saber, memasuki tahap 8 daun, mendirikan sekte Nether, dan merekrut 4 pelindung agung, kenangan ini kembali padanya juga. Pagi selanjutnya, ketika sinar matahari dari matahari pagi menyinari ruangan melalui jendela, Zhu Honggong perlahan membuka matanya. Dia memiliki istirahat malam yang baik. Ketika dia berbalik dan menemukan Yu Zhenghai masih tertidur, dia berkata dengan cemberut, "Bangun." Bab 667, Aku Kembali. Yu Zhenghai tidak menanggapi Zhu Honggong. Zhu Honggong bangkit dan meregangkan anggota tubuhnya saat dia menguap. Setelah itu, ketika dia melihat Yu Zhenghai tidak bergerak, dia memanggil, "Yu Zhenghai." Ketika Zhu Honggong mengingat kejadian kemarin, dia merasa dia terlalu bodoh di masa lalu. Dia bisa membiarkan kakak senior sulungnya melakukan semua pekerjaan manual. Kakak senior kedua cukup pintar untuk menyadari itu. Zhu Honggong menggerakkan anggota tubuhnya sejenak sebelum dia duduk. Kemudian, dia berkata, "Bangun. Ambilkan aku baskom berisi air agar aku bisa mencuci muka." Yu Zhenghai duduk dengan kaku dengan gerakan yang menyerupai mayat hidup. Zhu Honggong melirik Yu Zhenghai dan mendesaknya, "Hah? Kenapa kamu masih duduk, Yu Zhenghai?" Yu Zhenghai berbalik menghadap Zhu Honggong. Suaranya mendominasi saat dia berkata, "Kamu memanggilku apa?" Zhu Honggong menguap lagi. Dia bahkan tidak menatap Yu Zhenghai saat dia berkata, "Apa? Haruskah aku memanggilmu Yu kecil?" Petik 2. Zhu Honggong tiba-tiba merasa bahwa suasananya tidak benar. Dia berbalik untuk melihat Yu Zhenghai yang sedang duduk dengan anggun di tepi tempat tidur. Dia langsung tercengang. Ekspresi Yu Zhenghai gelap dan sangat serius. Dia sedikit mengernyit. Sebagian dari pakaiannya robek saat dia mendapatkan kembali fisik aslinya. Postur, ekspresi, aura, dan tatapannya. Yu Zhenghai hanya menatap Zhu Honggong dengan dingin dan diam. Kemudian, dia membalik telapak tangan, dan Jasper Saber di rak terdekat terbang ke arahnya dengan cepat. Pedang energi muncul seketika di sekitar bilahnya.
Kontrolnya atas Primal Ki dan perwujudan pedang energi sangat ahli. Tatapan Yu Zhenghai jatuh pada Jasper Saber. Dia menggulung lengan bajunya dan menyekanya dengan lembut seolah-olah dia sedang menyeka teman lama. Setelah bangun dari tidurnya, seolah-olah dia telah terbangun sebagai pria yang berbeda. Dia telah tidur nyenyak dan untuk waktu yang lama seolah-olah dia telah tidur selama berabad-abad. Dia tidak melompat menjadi marah atau dia juga tidak mengatakan apapun kepada Zhu Honggong, dia hanya terus menyeka Jasper Sabernya. Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai mengangkat Jasper Sabre ke arah sinar matahari yang bersinar melalui jendela. Dia mengedarkan beberapa Primal Ki. Itu berdengung sebelum pedang energinya terwujud sesaat dan menghilang lagi. Ruangan itu sunyi. Setelah waktu yang lama, Yu Zhenghai menghela nafas panjang. Dia kembali. Dia akhirnya terbangun dari mimpinya. Dia bangkit berdiri dengan tangan di punggungnya. Gedebuk. Zhu Honggong berlutut saat air mata mengalir di wajahnya. Kakak senior Sulung, apakah kamu percaya padaku, jika aku memberitahumu bahwa aku hanya bercanda denganmu sebelumnya? Ketika dia melihat sorot mata Yu Zhenghai sebelumnya, dia tahu bahwa kakak senior sulung yang dia kenal telah kembali. Oh, kakak senior keempat, kamu benar-benar membuatku baik kali ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ekspresi Yu Zhenghai tenang ketika dia melihat Zhu Honggong. Dia tidak tampak marah. Dia hanya berkata, ambilkan saya satu set pakaian. Aku akan segera pergi. Siapkan air untuk mandi saya, tambah Yu Zhenghai. Segera, Zhu Honggong berlari menjauh. Dia membeli satu set pakaian baru dan secara pribadi membawa ember berisi air. Kakak senior sulung, izinkan saya untuk menggosok Anda. Zhu Honggong bertekad untuk tetap tinggal. Yu Zhenghai berkata, tidak perlu. Kalau begitu aku akan menunggu di luar. Jika ada yang kau butuhkan, hubungi saja aku. Saya akan berada di sini, kata Zhu Honggong sambil membungkuk. Yu Zhenghai bertanya, di mana kakak senior keduamu? Ketika Zhu Honggong mendengar ini, dia berkata sambil menghela nafas, kakak kedua jatuh ke dalam jurang sedalam 100.000 kaki untuk menyelamatkanmu. Keberadaannya tidak diketahui. Yu Zhenghai tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhu Honggong merasakan perubahan di atmosfer, dan dia dengan hormat meninggalkan ruangan. Matahari sudah tinggi di langit. Setelah berganti pakaian baru, Yu Zhenghai muncul dari kamar. Dia berdiri dengan punggung lurus dan tangan di punggungnya saat dia melihat Zhu Honggong yang bersandar di kusen pintu dan tertidur. Kedelapan tua. Zhu Honggong tersentak bangun. Dia buru-buru membungkuk. Kakak senior sulung. Dia sangat gugup. Kakak senior sulung, tolong jangan dendam padaku. Bawa aku ke tuan. Baik. Keduanya berjalan keluar dari halaman. Begitu dua murid sekte Nether yang menjaga pintu masuk melihatnya, mata mereka memerah saat mereka berlutut. Selamat datang kembali, Master Sekte. Yu Zhenghai berhenti dan mengangguk. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terlepas dari kata-katanya yang singkat, kedua murid Sekte Nether tersentuh. Sepanjang jalan, murid-murid Sekte Nether yang mereka temui akan berlutut ketika mereka melihat Yu Zhenghai. Selamat datang kembali, Master Sekte. Di persimpangan kedua, Zhu Tianyuan berjalan ke arah keduanya. Dia berkata dengan bercanda, nak, cepat dan cari tuanmu. Anda telah menunda ini terlalu lama. Kakak senior sulung Anda telah tumbuh lebih tinggi lagi. Bentuk ini bagus. Akhirnya, dia mulai terlihat sebagai bagian dari kakak senior sulung. Petik 2. Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhu Honggong merasa ingin menangis. Tidak, ayah akan memasukkan kakinya ke mulutnya lagi. Namun, bertentangan dengan harapan Zhu Honggong, Yu Zhenghai tampaknya tidak keberatan. Punggungnya lurus saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, salam, Paman. Tidak perlu terlalu sopan. Apakah Anda punya waktu hari ini? Aku akan mengajarimu keterampilan pedang lainnya, ini jauh lebih baik daripada peringatan surga gelap hebatmu. Bagaimanapun, Yu Zhenghai muda telah kehilangan ingatannya. Dia telah meminta nasihat dari orang-orang di sekitarnya dan meminta mereka untuk berdebat dengannya. Huang Xiji dan Zhu Tianyuan berdaun 8 menjadi target alami baginya untuk mencari bimbingan. Zhu Tianyuan mengangkat telapak tangannya, dan pedang energi melayang di atas telapak tangannya. Yu Zhenghai tersenyum. Dia mengulurkan dua jari tangan kanannya, dan pedang energi yang berputar cepat segera muncul di hadapannya. Ketika dia merentangkan tangannya, pedang energi tiba-tiba membesar. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke atas, dan pedang energi melesat ke langit. Itu sangat brilian. Jagoan, pedang energi langsung terbelah menjadi ribuan pedang energi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Akhirnya, Yu Zhenghai mengepalkan tangannya,
dan pedang energi menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Zhu Tianyuan tercengang seperti ayam kayu. Petik 2, petik 2. Yu Zhenghai berkata dengan tenang, memang, 10.000 bilah adalah teknik pedang yang hebat, namun, itu terlalu fokus untuk membagi satu menjadi 10.000. Itu membagi kekuatan pedang energi. Oleh karena itu, pedang energi berantakan. Ini mencolok tapi tidak substansial. Bahkan, itu agak sia-sia. Jika Anda mengatur pedang energi menjadi formasi pedang, itu bisa menghasilkan keajaiban. Sebagai contoh, dia mengulurkan dua jari lagi. Sebuah pedang energi meledak. Dia melebarkan jarinya. Pedang energi membesar, berputar ke atas, dan terbelah menjadi 10.000 bilah. Tidak seperti sebelumnya, 10.000 pedang energi ini membentuk garis besar formasi 8 gerbang. Pedang energi yang terpengaruh saling mendorong, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Yu Zhenghai mengepalkan tangannya lagi, dan pedang energi menghilang. Kemudian, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, bagaimana menurutmu, Paman? Zhu Tianyuan. Petik 2, petik 2. Teknik pedang ini, tingkat aplikasi Primal Ki, transformasi pedang energi, dan seluruh auranya. Apakah ini Yu Zhenghai dewasa? Yu Zhenghai tidak menunggu jawaban. Sebaliknya, dia berjalan pergi dengan tangan di punggungnya menuju halaman tuannya. Zhu Tianyuan masih tertegun tak bisa berkata-kata. Putra, kamu tahu. Tersesat, Zhu Honggong bergegas mengejar Yu Zhenghai. Zhu Tianyun bisa mendengar kata-kata seperti, kamu luar biasa, kakak senior sulung. Dan, teknik pedang Ancient Saint Cult adalah sampah. Apakah ini putranya? Dia bisa mengerti pujian itu, tetapi mengapa putranya harus menghinanya juga? Apa yang tidak tahu berterima kasih? Zhu Tianyuan berdiri dalam keheningan yang tercengang saat dia melihat Yu Zhenghai mundur. Yu Zhenghai dan Zhu Honggong akhirnya tiba di halaman tuan mereka. Yu Zhenghai berjalan ke pintu dengan hormat, berlutut, dan dengan keras berkata, itu, Yu Zhenghai, ada di sini untuk menyambut tuannya. Dia bersujud sebelum dia berkata lagi, aku kembali. Bab 668, Pengangkut Peti Mati Merah. Di dalam ruangan, Lu Zhou membuka matanya perlahan. Dia melihat pemandangan di luar jendela. Matahari cerah. Dia merasa seolah-olah dia telah tidur selama satu generasi. Dia memandang matahari terbenam seolah-olah dia sedang duduk di bawah paviliun di tengah-tengah gunung Golden Court. Itu hanya beberapa saat, tetapi dia merasa seolah-olah itu sudah lama. Dia membuka telapak tangannya dan melihatnya. Setelah membalikkan hidupnya, pikiran dan jiwanya terasa jauh lebih baik. Berdasarkan suara dan kata-katanya, Lu Zhou tahu Yu Zhenghai sedang berlutut di luar, suara, kata-kata, dan indera Yu Zhenghai memberitahunya bahwa Yu Zhenghai dewasa telah kembali. Masuk. Ketika Yu Zhenghai mendengar suara kasar tuannya, dia sangat senang. Dia segera berdiri dan memasuki ruangan. Zhu Honggong ingin mengikuti Yu Zhenghai ke dalam ruangan, tetapi dia tidak pernah menyukai situasi seperti itu sejak awal. Suasana biasanya berat dan menyesakkan. Dia berpikir untuk mengumpulkan semua orang di sini untuk menjadikannya acara yang lebih meriah. Dengan begitu, kakak senior sulungnya bahkan mungkin melupakan insiden yang tidak menyenangkan itu. Dengan pemikiran ini, dia berkata, kakak sulung, saya akan memberitahu yang lain. Yu Zhenghai memasuki ruangan. Itu luas dan terang benderang. Tuannya sedang duduk dengan anggun di dalam. Dia berjalan ke tuannya dan berlutut lagi. Salam, Tuan. Lu Zhou mempelajari Yu Zhenghai, dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia terkejut dalam hati ketika dia melihat penampilan, fisik, dan tubuh Yu Zhenghai dipulihkan seperti semula sebelum dia hidup kembali. Meskipun dia mengharapkan ini terjadi cepat atau lambat, dia tidak berharap Yu Zhenghai akan kembali ke dirinya yang dewasa dalam semalam. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Selain itu, Lu Zhou juga memperhatikan bahwa loyalitas Yu Zhenghai telah meningkat menjadi 85%. Dia telah berharap sebanyak itu. Setelah lama terdiam, dia berkata, saya senang Anda kembali. Tidak ada kata-kata teguran dan dia juga tidak mengungkit dendam masa lalu. Bahkan nada suaranya tidak separah yang diharapkan Yu Zhenghai. Yu Zhenghai bahkan telah mempersiapkan dirinya untuk dihukum. Terlepas dari hukuman apa yang dijatuhkan tuannya, dia akan dengan patuh menerimanya. Menguasai, berdiri dan bicara, dimengerti. Yu Zhenghai bangkit. Lu Zhou juga berdiri. Dia berkata, seperti yang Anda inginkan, Sekte Nether telah menaklukkan kekaisaran. Yu Zhenghai berkata dengan malu-malu, ini semua berkatmu, Tuan. Aku akan menanyakan sesuatu padamu, dan kau akan menjawabku dengan jujur.
Lu Zhou memandang Yu Zhenghai. Tanyakan saja, Tuan. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Petik 2. Saat ini, 9 provinsi berada di bawah kendali Sekte Nether. Saya telah melukai 12 negara sekutu dengan parah. Tutor Kekaisaran, Jiang Wengsu sudah mati. Kekaisaran tidak bisa melakukannya tanpa penguasa. Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi kaisar? Lu Zhou bertanya. Setelah mendengar ini, Yu Zhenghai buru-buru berlutut dan berkata, aku tidak berani. Seluruh Sekte Nether bersedia mendukungmu untuk tahta, Tuan. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu pikir aku menginginkan itu? Yu Zhenghai terkejut. Kemudian, dia pikir itu sudah jelas. Jika tuannya benar-benar menginginkan posisi itu, apakah tuannya perlu menunggu sampai sekarang? Katakan saja padaku apakah kamu ingin menjadi kaisar atau tidak. Di bawah langit, siapa yang berani mengatakan tidak? Yu Zhenghai memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini sebelum kebangkitanku, aku mungkin akan mengatakan ya. Namun, sekarang, Pingan sudah mati, dan keinginan saya telah terpenuhi. Mati 3 kali telah mengajari saya banyak hal. Bagus kalau kamu sudah memikirkan semuanya, kata Lu Zhou. Pada saat ini, anggota Evil Sky Pavilion masuk ke ruangan. Ketika mereka melihat Yu Zhenghai dewasa, mereka tampak terkejut. Sudah menjadi kebiasaan bagi para junior untuk menyapa senior mereka. Duan Museng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Zhu Honggong, Qi Yuaner, dan Cons menyambut Yu Zhenghai secara bersamaan. Salam, kakak senior sulung. Jika tahta telah kehilangan daya pikatnya sebelum ini, situasi saat ini membuatnya merasa lebih yakin bahwa dia tidak ingin menjadi kaisar. Hidup adalah serangkaian memberi dan menerima. Ada banyak hal yang tidak bisa dimiliki pada saat yang bersamaan. Tuan Sekte, 4 pelindung besar bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Yu Zhenghai dewasa, mereka berlutut dengan air mata berlinang. Ini adalah rekan-rekan Yu Zhenghai yang melalui suka dan duka di medan perang bersamanya. Dia berjalan ke arah mereka dan membantu mereka berdiri sebelum menepuk bahu mereka. Yang lain juga menyambutnya. Selamat datang kembali, Tuan Pertama. Yu Zhenghai bukanlah seseorang yang suka mengudara. Dia menangkupkan tinjunya pada para tetua. Semua orang yang seharusnya ada di sini ada di sini. Satu-satunya yang hilang adalah Yu Sangrong. Yu Zhenghai berbalik menghadap tuannya dan berkata, saudara muda kedua jatuh ke dalam jurang sedalam 100.000 kaki untuk menyelamatkanku. Tuan, saya meminta izin untuk memasuki jurang maut dan menyelamatkan saudara junior kedua. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat berbahaya di dalam jurang. Dengan kemampuanmu, aku khawatir kamu tidak akan berhasil kembali. Si Wuya menimpali, air hitam di dasar jurang adalah rumah bagi binatang buas tingkat tinggi. Dari apa yang dijelaskan Master, binatang buas ini tidak lebih lemah dari Cheng Huang. Bahkan dengan basis budidaya 8 daun kakak senior Tianxin, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Cheng Huang. Turun ke jurang tanpa rencana yang tepat sama dengan bergegas menuju kematianmu. Petik 2. Yang lain mengangguk. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk takut dan menghindari kegelapan. Yu Zhenghai berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Sangrong sekarang berada di domain Lotus Merah. Dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Si Wuya berkata, tidak perlu cemas, kakak sulung. Peti mati merah adalah sejenis pengangkut. Itu bisa masuk ke jurang, saya telah mengirim beberapa orang untuk mengambil rune merah yang disebarkan oleh Jiang Wengsu ketika dia kalah. Saya percaya bahwa kita mungkin bisa membangun peti mati merah yang sama. Itu bagus. Yu Zhenghai mengangguk. Zhao Yue melangkah maju. Dia membungkuk dan berkata, kakak sulung, Anda harus mengendalikan ibu kota surgawi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melakukannya. Zhao Yue, petik 2, petik 2. Jiang Aijian segera menimpali, saya setuju. Tidak ada yang mengatakan bahwa wanita tidak bisa naik tahta. Bahkan Pangeran Ketiga Agung Yan telah memberikan dukungannya. Yang lain tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Selain itu, Zhao Yue berasal dari keluarga kekaisaran, dan dia disukai oleh janda permaisuri. Dalam hal penerimaan, para pejabat akan lebih bersedia menerimanya berada di atas tahta. Yang lain tersenyum. Tapi, Zhao Yue tergagap. Tidak ada tapi. Jangan pernah berpikir untuk menurun. Saya hanya punya satu permintaan, kata Yu Zhenghai. Ada apa, kakak senior sulung? Perlakukan rekan-rekanku dengan baik, kata Yu Zhenghai. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu,
kakak senior sulung. Mereka sangat diperlukan untuk Gritian, kata Zhao Yue sambil tersenyum. Aku lega mendengarnya. Mungkin, mereka tidak mengharapkan percakapan sederhana ini menghasilkan pemilihan seorang permaisuri. Ketika Hua Chongyang dan yang lainnya mendengar ini, mereka ingin berbicara. Namun, Yu Zhenghai mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia berkata, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Aku sudah memutuskan. Tidak perlu membujukku. 4 pelindung agung membungkuk dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Zhou mengangguk. Dia senang. Dia bisa melihat mereka telah melepaskan obsesi mereka. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ini juga akan berguna untuk kultivasi mereka di masa depan juga. Pada akhirnya, dia berkata, jika tidak ada yang lain, sebut saja sehari. Tahap selanjutnya dari kultivasinya sangat penting. Yang lain membungkuk dan pergi. 9 provinsi telah menetap. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun peti mati merah. Yu Zhenghai tiba-tiba merasa bosan. Dia baru saja melangkah keluar ruangan ketika dia memanggil, saudara muda keempat. Ya, kakak senior sulung. Ming Shiyin menjawab, saya mendengar basis kultivasi Anda telah meningkat pesat. Saya baru saja pulih. Berlatihlah denganku. Ming Shiyin. Petik 2, petik 2. Kamu tidak terlihat begitu baik, kata Yu Zhenghai, bingung. Kakak sulung, aku bukan tandinganmu, kata Ming Shiyin dengan nada sedih. Yu Zhenghai mengangguk sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Duan Museng dan berkata, kakak ketiga, ayo lakukan. Duan Museng setuju tanpa ragu-ragu. Tentu, kamu juga, tua ke-8, Yu Zhenghai menunjuk Su Honggong. Hah, Yu Zhenghai bahkan tidak menunggu jawaban Su Honggong. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melanjutkan ke alun-alun. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain mengikutinya. Segera setelah itu, ada teriakan dari 3 lawan yang dipukuli oleh 1 lawan yang terdengar di udara. Yang lain hanya bisa menghela nafas. Sementara itu, di biara 1000 Willow di domain Lotus Merah, Yu Sangrong bersandar di rel dan melihat pemandangan. Senior, saya telah mengumpulkan informasi yang Anda inginkan, orang yang membunuh Luan adalah Ye Zhen. Dia adalah penatua dengan status tertinggi dari rumah bintang terbang. Setelah prestasi itu, ketenaran Ye Zhen meroket. Luan menjaga tempat yang disebut Gua Mistik Air Hitam. Itu bukan tempat di mana para pembudidaya berani mendekat. Setiap tahun, Pengadilan Bela Diri Langit akan mengirim lusinan pembudidaya ke dalam gua, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah kembali, kata Ji Fengxing. Tidak ada yang selamat. Yu Sangrong bingung. Kamu mungkin tidak tahu ini, senior, tetapi Gua Mistik Air Hitam sangat luas. Anda tidak dapat melihat apapun di sana. Juga dikabarkan bahwa ada banyak binatang tingkat tinggi di dalam gua. Di dalam terlalu gelap, dan terlalu mudah tersesat. Bahkan pembudidaya 9 daun tidak akan begitu saja memasuki tempat itu. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Begitulah cara kerja takdir. Bahkan pembudidaya 9 daun tidak akan meremehkan Gua Mistik Air Hitam, namun, Yu Sangrong selamat darinya. Terima kasih, kata Yu Sangrong, sebagai gantinya, aku akan mengajarimu teknik pedang dasar. Ji Fengxing sangat gembira ketika mendengar ini. Bab 669, Iblis Pedang yang Menantang. Yu Sangrong mengangkat tangannya. Dia mencabut sepotong kayu busuk dari pagar dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia berkata, berlatihlah dengan potongan kayu ini. Menusuk, meretas, menebas, mengetuk, mendorong, mencegat, mengiris, dan memotong. Ulangi 8 gerakan dasar ini 10.000 kali. Gunakan primalki tidak lebih besar dari alam pencerahan mistik. Jika kayu busuk tetap utuh, Anda akan lulus. Petik 2. Ji Fengxing terkejut. Kamu tidak mau mempelajari ini. Aku. Namun, saya belum pernah melihat orang lain berlatih dengan pedang seperti ini. Apakah itu dapat diandalkan? Ji Fengxing ragu. Yu Sangrong tersenyum tipis. Begitulah cara tuanku mengajariku. Ketika Ji Fengxing mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, jika saya berlatih dengan cara ini, berapa lama saya akan menjadi sekuat Anda, senior? Dengan bakat Anda, saya khawatir sulit bagi Anda untuk mencapai tahap saya bahkan jika Anda bekerja di sepanjang hidup Anda, kata Yu Sangrong terus terang. Namun, ketika dia melihat bahwa Ji Fengxing tampaknya terpengaruh oleh kata-katanya, dia menambahkan, meskipun kamu tidak akan dapat mencapai level tertinggi dari jalur pedang, kamu masih akan dianggap sebagai elit. Seorang elit. Ji Fengxing menelan ludah. Di bawah langit, aku takut tidak ada yang bisa mencapai ketinggian tuanku. Bahkan saya masih bermeditasi pada pedang raja, apalagi keadaan tertinggi dari jalur pedang. Karenanya,
Tidak perlu berkecil hati, kata Yu Sangrong. Saya mengerti. Terima kasih telah mencerahkan saya, senior, kata Ji Fengxing sebelum dia pergi untuk berlatih dengan kayu busuk. Yu Sangrong memandang Ji Fengxing selama beberapa saat sebelum dia terbang ke cabang pohon. Meskipun dia telah berada di sini untuk beberapa waktu sekarang, tempat ini masih terasa seperti alam mimpi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan kembali ke Gritian. Waktu terus berlalu. Hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Senior, kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Orang-orang dari pengadilan bela diri langit telah pergi ke gua mistik air hitam dan mengirim 5 pembudidaya ke sana. Kudengar mereka jauh lebih percaya diri dalam perjalanan ini. Saya pikir mereka dipandu oleh beberapa batu kehidupan, kata Ji Fengxing. Pengadilan bela diri langit, Yu Sangrong bingung. Itu salah satu akademi yang berafiliasi dengan dinasti Tang Besar. Penelitian mereka berfokus pada energi, teratai merah, belenggu surga dan bumi, dan dunia alternatif. Yu Sangrong mengerutkan kening dan berkata, belenggu surga dan bumi. Dunia alternatif. Senior, kamu pasti pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, kan? Sky Martial Court telah mempelajari belenggu langit dan bumi untuk waktu yang lama sekarang. Batas lotus merah saat ini adalah tahap 10 daun. Orang-orang dari Sky Martial Court berpikir itu disebabkan oleh belenggu langit dan bumi. Petik 2. Yu Sangrong tidak tahu tentang teratai merah. Ketika dia ingat bahwa dia telah memotong teratainya, dia berkata, apakah tidak ada batasan pada teratai merah? Pembatasan seperti apa? Keduanya tidak pernah berada di halaman yang sama untuk memulai. Yu Sangrong tidak bertanya lebih jauh. Dia hampir yakin teratai merah tidak memiliki batas 1000 tahun. Jadi, batas besarnya adalah tahap 10 daun. Bisa dibilang begitu, 300 tahun yang lalu, ada orang gila bernama Luo Xuan dari Sky Martial Court. Orang itu berbohong besar. Dia mengklaim bahwa dengan membangun transporter dengan rune, kita dapat menghindari binatang buas dan menemukan dunia alternatif. Dia berhasil menyeberangi laut tanpa batas dengan transporternya dan kembali. Namun, kebohongan itu terlalu kasar. Pengadilan bela diri langit mengeksposnya. Para penganut teratai merah tertinggi bahkan ingin membakarnya hidup-hidup. Lalu, dia menghilang, tidakkah menurutmu itu lucu? Orang-orang dari pengadilan bela diri langit mencoba memasuki gua mistik air hitam dengan peti mati merah sekarang. Di satu sisi, mereka menyebut orang lain gila karena melakukan sesuatu yang mereka lakukan sekarang, kata Ji Fengxing. Setelah mendengar ini, Yu Sangrong mengerutkan kening. Dari apa yang dia tahu, tidak ada orang seperti itu di Gritian, 300 tahun yang lalu. Siapa Luo Xuan? Apakah kamu tahu apa basis kultivasi para penjelajah Sky Martial Court? Yu Sangrong bertanya. Aku tidak yakin. Jika apa yang dikatakan Luo Xuan itu benar, orang-orang ini mungkin benar-benar memasuki domain teratai emas. Domain teratai emas dijaga oleh seorang pembudidaya 9 daun. Tidak akan ada banyak bahaya selama para pengunjung bukan pembudidaya 9 atau 10 daun. Yu Sangrong tenggelam dalam pikirannya ketika Ji Fengxing bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, berapa banyak daun yang kamu miliki? Bisakah kau memperlihatkanku? Yu Sangrong berbalik dan menatapnya. Dia tidak memiliki kebiasaan menunjukkan avatarnya kepada orang lain. Selain itu, dia adalah avatar emas. Dia mengajukan pertanyaan sebagai tanggapan, apakah tidak ada elit di biara 1000 Willow? Aku hanya murid luar, orang-orang itu terlalu sombong. Tidak mungkin aku bisa melihat avatar mereka. Untuk seseorang dengan ranah Ji Fengxing, wajar saja jika dia ingin melihat avatar berdaun 8 atau 9. Baginya, itu adalah karya seni yang sempurna di dunia. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya, menolak permintaan Ji Fengxing. Ji Fengxing. Pada saat ini, 3 pembudidaya muncul. Ji Fengxing, apakah kamu cukup jantan untuk keluar dan bertarung? Kata salah satu pendatang baru. Ji Fengxing bersembunyi di belakang Yu Sangrong dan meringkuk ketakutan. Senior, bantu aku. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tindakan Ji Fengxing membuat ketiganya tertawa. Jadi, ini adalah pedang iblis 1000 Willow Biara, aku akan memukulnya setiap kali aku melihatnya. Hei, kamu, menyingkir. Yu Sangrong memandang orang yang menunjuk ke arahnya dan berkata dengan senyum tipis, Ji Fengxing hanyalah seorang pembudidaya Meridian 8 Laut Brahman. Anda semua dari ranah pengadilan surgawi. Anda tidak akan dianggap sebagai pembudidaya yang kuat dengan menggertak yang lemah. Petik 2. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tentu saja. Sebaiknya kamu menjauh dari masalah rumah bintang terbang. Rumah bintang terbang. Yu Sangrong ingat elit 5 daun yang dia bunuh ketika dia baru saja tiba di wilayah Lotus Merah.
Ada elit 9 daun, Ye Zhen, yang merupakan orang pertama yang dia temui. Pada saat itu, Ye Zhen telah memimpin 1000 pembudidaya lotus merah untuk menjatuhkan Luan. Jelas, rumah bintang terbang itu kuat. Kau benar merasa takut, Qi Fengxing. Jika adik perempuanmu bergabung dengan rumah bintang terbang, kami akan menyebutnya genap, kata salah satu pembudidaya yang melayang di udara. Pada saat ini, Wu terbang ke sisi Yu Sangrong. Dia cemberut dan berkata, kalian lagi. Nona Wu, Anda memiliki bakat luar biasa. Mengapa Anda harus membuat diri Anda menderita di biara 1000 Willow? Di rumah bintang terbang, Anda bahkan dapat memesan kami bertiga untuk bersujud kepada Anda. Biara 1000 Willow sedang menurun. Kamu ahli dalam penyembuhan, tapi siapa yang bisa mengajarimu di sana? Kata kultivator. Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah. Aku benci rumah bintang terbang. Yu Sangrong mengerti situasinya sekarang. The Flying Star House melakukan ini untuk merekrut darah baru. Dia mendorong menjauh dari tanah dengan ringan dan melayang di udara. Permintaan maaf saya. Ketiganya mengalihkan perhatian mereka ke Yu Sangrong. Sebaiknya Anda menghindari ini, Tuan. Saya pikir Wu dan Ji Fengxing telah memperjelas niat mereka. Silakan pergi, kata Yu Sangrong dengan acuh tak acuh. Sejak kapan biara 1000 Willow mendapatkan murid bodoh lainnya? Ketiganya menghunus pedang mereka. Sayangnya, pedang mereka hampir tidak melihat cahaya hari. Yu Sangrong tersenyum tipis. Pedang di belakangnya terbang keluar. Astaga, ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga pedang itu patah. Pedang panjang umur Yu Sangrong kembali ke sarungnya di punggungnya. Mereka bertiga mengerutkan kening. Seorang elit. Qi Fengxing tertawa. Apakah kamu takut sekarang? Ini adalah tuanku. Tuanku adalah pedang iblis sejati dari biara 1000 Willow. Ketiganya berperilaku seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka tidak meremehkan Yu Sangrong lagi. Pada saat ini, seseorang datang terbang ke arah mereka. Dengan 3 ledakan cepat, orang itu muncul di atas ketiganya. Mereka bertiga senang dengan kedatangan orang ini. Mereka membungkuk dan berkata, Penatua Lu. Lu Song memandang Yu Sangrong, dan Ji Fengxing dan Wu yang berdiri di belakang Yu Sangrong. Aku meminta kalian bertiga untuk bertemu dengan penguasa biara 1000 Willow dengan hadiah. Untuk apa kau berlama-lama di sini? Penatua Lu, kepala biara tidak ada. Kami bertemu dengan Nona Wu dan menjelaskan niat kami kepadanya. Namun, pria ini ingin menyakiti kami. Salah satu dari mereka menunjuk Yu Sangrong. Lu Song memandang Yu Sangrong. Yu Sangrong tetap tenang dan acuh tak acuh. Lu Song tidak dapat menentukan seberapa kuat orang ini setelah mengamatinya sejenak. Dia berkata, Anda memiliki basis kultivasi yang luar biasa, Tuan. Bukan apa-apa, kata Yu Sangrong dengan senyum tipis. Rumah bintang terbang selalu mematuhi aturan dalam apapun yang dilakukannya. Tidak pantas bagi Anda untuk menggertak yang lemah, Pak. Jika Anda dengan tulus meminta maaf kepada murid-murid saya ini, saya akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Apa yang kamu katakan? Bab 670, Dunia Perbedaan. Situasi saat ini sangat terkait dengan penurunan terus-menerus dari biara 1000 Willow. Selama bertahun-tahun, biara 1000 Willow mengalami kesulitan merekrut anggota. Mereka menghadapi pengurasan bakat. Para elit yang lebih tua memudar ke latar belakang, dan hari-hari kejayaannya yang dulu tampaknya tidak ada lagi. Di sisi lain, rumah bintang terbang adalah kebalikannya. Mereka memiliki banyak anggota berbakat. Dengan banyak murid mereka, mereka adalah salah satu organisasi besar yang langka. Setelah elit 9 daun, Ye Zhen, memimpin anggota untuk membunuh binatang tingkat tinggi, Luan, itu meningkatkan reputasi rumah bintang terbang bahkan lebih. Beberapa tahun yang lalu, biara 1000 Willow akhirnya memiliki beberapa murid yang layak. Tetua rumah bintang terbang, Lu Song, sering mengunjungi biara 1000 Willow. Di permukaan, sepertinya dia datang dengan itikat baik dan tidak mengatakan apa-apa selain kata-kata yang menyenangkan. Dia menarik kedua sisi logis dan sisi emosional dari hal-hal. Sebenarnya, ini adalah tindakan penindasan dan ancaman kekuatan yang lebih besar atas kekuatan yang lebih kecil. Biara 1000 Willow tidak punya pilihan selain memberikan murid-murid mereka. Gadis kecil, Wu, adalah kasus khusus. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan bakatnya. Lagi pula, di dunia di mana itu adalah survival of the fittest, mereka yang memiliki kepalan tangan lebih besar dan talenta lebih tinggi lebih disukai. Seorang kultivator dengan kekuatan ofensif yang sangat lemah seperti Wu tidak akan disukai oleh sebagian besar sekte. Beginilah keadaannya sebelum dia menunjukkan kekuatan penyembuhannya yang luar biasa. Oleh karena itu,
Lu Song menggunakan strateginya yang sudah terbukti benar. Dia mengunjungi biara 1000 Willow lagi. Hari ini adalah kunjungan keduanya. Apakah kamu yakin? Yu Sangrong tersenyum tipis. Tentu saja. Lu Song terdengar santai, tetapi dia jelas bertekad. Yu Sangrong mengangguk ketika dia melihat ketiganya dan berkata, maafkan saya. Setelah melihat ini, ketiganya menjadi lebih arogan. Mereka mengangkat kepala dan berpikir tidak salah jika mereka menghina Yu Sangrong. Pada saat ini, pedang di punggung Yu Sangrong meninggalkan sarungnya lagi. Dia menghilang dari fokus sebelum tiga sosok muncul di kiri, tengah, dan kanan. Kemudian, kilatan merah melesat melewati ketiganya. Yu Sangrong muncul kembali di belakang ketiganya. Dia melayang di udara dengan tangan disilangkan saat pedang panjang umur kembali ke sarungnya. Mata ketiganya melebar ketakutan. Lu Song melayang di udara dengan kerutan di wajahnya saat dia melihat ketiga muridnya. Qi Fengxing dan Wu yang berdiri di belakang pagar memandang Yu Sangrong dengan bingung. Apakah dia hanya maju dan mundur tanpa melakukan apa-apa? Ketika seseorang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia akan mampu menipu mata. Pada saat ini, ketiganya merasakan sensasi dingin di leher mereka. Garis merah muncul di leher mereka dan melebar sampai darah mulai menyembur keluar. Dengan ini, mereka jatuh ke tanah. Ding. Membunuh 3 target. Hadiah, 30 poin prestasi. Extra domain, 300 poin prestasi. Mata Qi Fengxing melebar, dan dia bergidik dalam hati. Dia membunuh mereka tanpa peringatan. Mereka adalah anggota rumah bintang terbang. Ini buruk. Bahkan Wu yang pemberani tidak menyangka Yu Sangrong akan membunuh ketiganya tanpa peringatan apapun. Lu Song yang terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menjadi sangat marah. Beraninya kamu. Dia mengangkat tangannya, dan segel telapak tangan merah melesat ke arah Yu Sangrong. Yu Sangrong dengan mudah menghindarinya. Lu Song terjun sambil berteriak, aku harus membunuhmu hari ini. Kamu akan menemani ketiga muridku dalam kematian. Dia terus menembakkan anjing laut yang berputar dengan cepat. Yu Sangrong melintas masuk dan keluar dari pandangan saat dia menghindari segel telapak tangan. Bam, bam, bam. Serangan Lu Song semakin ganas, tetapi Yu Sangrong tidak memadatkan ki-nya menjadi energi. Setelah melihat ini, Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak, gunakan energimu. Yu Sangrong menyembunyikan energinya selama ini. Ini karena energi dan avatarnya berwarna emas. Jika dia menggunakannya, identitasnya sebagai orang luar akan terungkap. Pada saat itu, bahkan biara 1000 Willow mungkin akan bertindak melawannya. Yu Sangrong tersenyum dan berkata, dia tidak layak. Lu Song sangat marah dengan pernyataan ini. Dia memanggil avatarnya. Jagoan, avatar lotus merah berdaun 6 muncul di udara. Dengan ini, Lu Song jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segel energi merah di langit menyilaukan sehingga sulit untuk melihat hal lain di sekitarnya. Yu Sangrong berputar di udara sebelum sosoknya menghilang dari pandangan lagi. Teknik besar, kamu tidak akan lolos. Lu Song mengejar. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Qi Fengxing menggosok matanya. Dia melihat ke langit yang kosong dan 3 mayat di tanah. Dia bingung. Dia mondar-mandir sambil bergumam, apa yang harus kita lakukan? Ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wu memandangi ketiga mayat itu dan berkata, kakak itu galak. Apakah kamu tidak fokus pada hal yang salah? Tunggu di sini. Saya akan memberitahu para tetua biara 1000 Willow. Karena anggota rumah bintang terbang telah meninggal, mereka akan datang perhitungan cepat atau lambat, kata Qi Fengxing sambil menghela nafas. Jika masalah ini meningkat, akan ada perseteruan antar sekte. Tiba-tiba berkata, jangan bergerak. Apa? Mari kita tunggu kakak kembali. Jangan beritahu para tetua, kata Wu. Qi Fengxing memikirkannya sejenak. Jika dia melaporkan masalah ini, dia juga akan mengakui bahwa dia adalah penyebab konflik. Para tetua biara 1000 Willow mungkin membawa kepalanya ke rumah bintang terbang untuk meminta maaf. Pada akhirnya, dia mungkin akan dijadikan domba kurban. Itu tidak akan berhasil. Qi Fengxing menghela nafas saat dia melihat ketiga mayat itu lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kembalinya senior. Sementara itu, Lu Song melepaskan teknik agungnya 2 kali dan menembak ke dalam hutan lebat. Dia melihat bahwa Yu Sangrong tidak lagi terbang ke depan. Sebaliknya, Yu Sangrong melayang di udara dengan punggung menghadapnya, membawa pedang panjang umurnya. Dia berkata, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yu Sangrong berbalik perlahan dan menatap Lu Song. Dengan senyum tipis,
Dia berkata, saya suka pemandangan di sini. Jika ini di masa lalu, saya tidak akan menggunakan metode seperti ini. Yu Sangrong sedikit meremehkan taktik memikat musuh ke dalam jebakan. Lu Song bingung dengan pernyataan itu. Namun, dia tidak ingin membuang waktunya untuk Yu Sangrong sehingga dia tidak memikirkan kata-kata Yu Sangrong. Sebaliknya, dia memanggil avatarnya. Avatar lotus merah 6 daun menjulang di udara dan berlayar menuju Yu Sangrong dengan kekuatan yang menghancurkan. Lu Song menggerakkan telapak tangannya pada saat yang sama dan mendorong ke bawah. Banyak segel telapak tangan segera muncul. Memang, pemandangannya bagus. Ini akan menjadi kuburanmu, apa? Jagoan, avatar lotus emas berdaun 8 muncul. Ledakan, avatar lotus merah berdaun 6 langsung dihancurkan oleh avatar yang lebih besar. Itu tampak seperti botol kaca merah yang menabrak gunung emas. Lu Song yang belum pernah melihat avatar emas sebelumnya, tentu saja terkejut dan bingung. Tidak butuh waktu lama sebelum rasa takut muncul di hatinya. Pada saat ini, Yu Sangrong menghunus pedang panjang umurnya. Pedang itu bergetar. Gunung bersalju. Bayangan Yu Sangrong memenuhi udara. Pedang energi emas melilit pedang panjang umur yang bersinar merah samar. Pedang energi menghujani seperti salju dan mengenai tubuh Lu Song. Serangannya tepat. Kekuatan Yu Sangrong begitu luar biasa sehingga Lu Song bahkan tidak bisa melawan. Pedang tanpa jejak. Yu Sangrong terus menggunakan pedang panjang umur. Dia terus menyerang Lu Song yang terluka dengan pedang energi. Ekspresi Yu Sangrong tenang saat dia menembak ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Dari awal hingga akhir, itu adalah pertempuran sepihak. Setelah avatarnya dihancurkan, Lu Song semakin tidak berdaya untuk melawan. Setiap serangan pedang Yu Sangrong membuatnya terbang. Dia akan melakukan pingpong dari satu sisi ke sisi lain dengan serangan itu. Jelas ada perbedaan besar antara kekuatan Yu Sangrong dan Lu Song.